orang-orang yang hilang tuh Apa? ditunjukin. Mereka ini netnya nggak bagus, nyari ilmu di sini buat kepentingan mereka, buat nyakitin manusia. Saya ngantuk kan om, saya tidur bentar. Ya masih pagi ini, tidur aja tidur. Saya tidur, melek, udah di depan gua bang Jo. Hah? Mandi dulu ya, kamu kotor. Iya. Mandi ke situ, banyak bilang ada yang ngikutin kamu, makanya kamu suruh mandi sama mbah. Siapa yang ikutin? Terus enggak, mbaknya bilang enggak spesifik. Anaknya yang bilang, oh cucunya mbah mah nggak apa-apa. Tuh, cucunya mbak Putri ngikutin. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusannya dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kalau kemarin kita udah nonton Mustika Ratu Ular part 1, dimana kita melihat Oji sama Om Salim ini pergi ke suatu hutan, bisa dibilang hutan terlarang lah. Yang awalnya si Oji ini pengen diajak naik gunung sama Om Salim, tapi ternyata dia malah diajak buat nyari sebuah pusaka, yaitu batu mustika. Nah, di part 1 kemarin, Oji sama Om Salim ini sempat mengalami hal-hal di luar nalar. Salah satunya adalah mereka melihat ada padepokan di tengah-tengah hutan, padahal sebelumnya nggak ada. Nah, di part 2 ini kita bakal cari tahu apa sih padepokan itu kan, dan berhasilkah Om Salim ini dapat batu mustikanya. Tonton video ini terus. Udah nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Udah nggak apa-apa, jalan aja, jalan sama om. Nggak lama tuh, bentar, ada pohon beringin gede banget 2. Sini tuh udah ada kayak coretan kayak kuku-kuku gitu bang, cakaran. Bekas cakaran sebelah sini tuh ada kayak gambar, tapi gambar tombak satu gini, terus 3 cabang gini tombak. Om ini ambil ayamnya, ambil dupanya. Saya diem aja udah, tinggal nurutin itu om. Jalan, ambil tas carrier, buka, taruh. Ini om, tempatnya mana? Tempat apaan om? Tempat buat bakar dupanya ini. Gak tahu om. Oh yaudah, nggak apa-apa, tenang aja, tenang. Emang mbah sialan om bilang gitu bang. Oh, Simba Putrinya itu. Bentar, ambil ayamnya, ambil. Buka tempatnya itu yang dari tanah liat itu, dibuka sama om, darahnya nggak ada bang. Cuma ada ayam sama telur ayam kampung. Mbah ini sialan emang, mau matiin saya di sini apa gimana ini? Om Salim tuh bilang gitu bang, tenang om, udah om antisipasi dari jauh-jauh hari. Ternyata itu Om Salim udah persiapan banget bang, berarti udah dari jauh-jauh hari udah memperkirakan apa aja yang bakal terjadi ke depan. Dan itu di situ posisi bener-bener Om Salim bilang, dulu saya gagal di sini. Saya gagal di sini. Jadi kayak bentuk sebuah gerbang gitu bang Jo. Kamu nggak usah ngeliatin, udah di sebelah sana aja tiduran, gelar matras kecil kayak yang buat keluarga gitu bang Jo. Itu gelar aja udah di situ. Om di depan di depan pohon 2 ini, saya di sampingnya. Peralatan yang buat semedi dia mungkin udah siap semua bang Jo. Bakar, naburin bunga, saya masih ngeliatin tuh. Udah, kamu masih ngeliatin nggak apa-apa, tapi nanti ketika sudah nyampe saya udah bilang stop, kamu nggak bilang lihat. Yang itu udah, saya langsung merem aja nih, merem. Omnya itu nggak tahu ngelakuin apa, langsung hadir mbah,
putunya datang, cucunya datang. Itu langsung yang tadinya pohon bang, Om Salim berdiri, bener-bener padepokan bang. Ada rumah-rumah kayak zaman dulu, ada orang lagi latihan bela diri. Kan awalnya pohon-pohon. Awalnya pohon-pohon hutan. Itu bener-bener di situ pikiran tuh udah nggak sinkron sama sekali bang Jo. Astagfirullahaladzim, kok bisa? Saya langsung ingetan minyak hitam yang dikasih sama Mbah. Taburin ya. Peralatannya masih di situ. Ini nggak usah ditata, biarin. Ayo jalan. Bentar Om, saya ngelipetin ini. Yang namanya masuk ke suatu daerah kan biasa ngucapin salam bang Jo. Mau masuk, Assalamualaikum. Omnya, nggak usah salam, udah tinggal masuk. Gitu bang. Nggak usah salam, udah tinggal masuk. Omnya masuk, saya Assalamualaikum, permisi, naburin. Saya taburin tuh minyaknya. Botolnya nggak saya buang bang, saya taruh lagi tas dari bag depan. Begitu saya masuk, kayak kehalang sesuatu bang. Apa? Mental. Lu mental? Jatuh. Bener-bener yang tadinya jalan santai langsung sampai saya kedongsok duduk ke bawah. Astagfirullahaladzim, apaan ya? Apa saya nggak boleh masuk? Saya pikir gitu bang. Kenapa Ji? Mental Om. Oh sebentar. Om tuh langsung ke gerbang pintunya itu langsung, udah masuk nggak apa-apa bang Jo. Shit. Mungkin ada pagar gaib kali ya. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Masuk ke situ, ada orang lagi latihan kayak bela diri gitu. Sebelah sini posisinya tuh gini bang, sini sini kayak tempat gede, kayak apa ya, tempat buat rapat gitulah. Kayak aula kelurahan atau kecamatan zaman sekarang bang, kayak gitu gede. Sini tempat-tempat kayak buat tidur mungkin, tapi masih dari kayu-kayu zaman dulu. Tengah-tengahnya orang pada latihan, sebelahnya tempat ini saungnya ini, sebelah sini ada sumur, ada kakek-kakek lagi nimba sumur. Dan orang-orang yang latihan silat pun gak ada yang liatin kita bang Jo, pada fokus aja biasa. Saya matiin, di mana sih ini saya, dalam hati bang Jo, saya di mana nih ya? Udah nggak usah dipikir, jalan aja. Kayak kakinya dideketin sama Om Salim. Kek, saya mau ketemu sama seseorang. Beliau nggak ada. Langsung dijawab gitu. Beliau nggak ada. Kek, saya niatnya baik kek. Niat kamu busuk. Masih nimba bang. Niat kamu busuk. Saya langsung diem aja dari situ, nggak mau ngomong, nggak mau apa. Mas, kamu sana dulu. Saya disuruh ke aula itu bang. Udah duduk di situ. Dan anehnya itu duduk di situ bang, suasananya adem banget bang Jo. Bener-bener hati tuh tenang banget udah di situ. Kamu tuh mandi dulu di sini, bersihin dulu hatinya biar bersih baru jalan. Akhirnya bilang gitu. Terus saya di situ ganti dulu. Bentar kakek masuk. Kakek ini aula, masuk ke belakang, ngambil sarung sama baju koko bang. Dipakai, ganti dulu sana. Nanti WC-nya pun masih kayak zaman dulu bang Jo. Masih pakai kayak kayu-kayu dari apa namanya, bambu-bambu gitu. Buat ganti, saya ganti keluar. Ayo ikut kakek dulu baca Al-Quran. Ya kek. Baca selesai, kakeknya bilang, mana titipannya mbah? Iya, titipannya mbah. Oh itu yang punya padepokan? Mungkin bang. Tapi saya waktu itu belum kepikiran dia yang punya padepokan. Titipan apa ya mbah? Dikasih kain hitam kan? Iya mbah, keluarin sini. Waktu saya keluarin, bentuknya kayak buku kecil bang. Buku kecil. Begitu dibuka, baunya wangi banget. Itu buku apa?
tulisannya tulisan kayak tulisan Sanskerta Bang Jo, bisa dibilang tulisan zaman dulu lah. Terima kasih bilang itu, langsung dicium, tempelan di jidat, terima kasih. Langsung, kamu berarti orang yang dipilih sama Mbah. Saya langsung, dipilih gimana Mbah? Maaf Mbah, saya nggak tahu. Dari dulu saya masuk ke sini selalu hilang. Kamu ikut sama Mbah habis ini. Ikut sama Mbah ke belakang. Tuh orang-orang ada yang lagi nyapu, ada yang lagi minta tolong keluar, ada yang jalan-jalan di Padepokan. Ternyata waktu saya masuk ke situ ada orang lanang-lantung jalan tuh, orang bingung Bang. Mungkin itu yang hilang ya? Yang hilang. Oh. Itu nggak bisa keluar sama sekali. Jadi mereka terjebak di desa itu, di Padepokan. Di Padepokan itu. Dan waktu itu sampai situ Mbah bilang, udah mau sholat nih, mau azan duhur. Ya Mbah, sholat dulu, sholat. Yang pada latihan silat Bang, Mbahnya ini langsung bilang, Allahu Akbar. Berhenti semua Bang. Sholat dulu, sholat semua Bang. Dan Om ini yang lagi mandi, kamu ikut saya sekarang, ikut sama Mbah. Nggak tahu masuk ke ruangan mana tuh, saya butuh nih sama orang-orang yang lagi latihan. Selesai dari situ mau sholat berjamaah, nunggu Mbahnya ini kan, orang-orang tuh ngeliatin saya semua Bang Jo, muka-mukanya sinis gitu Bang Jo. Orang mana ini ya, mungkin pemikiran mereka seperti itu. Saya dalam hati malu banget kan ngeliatin kayak gini doang Bang Jo. Mundur ke bawah, ayo komatin. Komat satu nih depan, mau komatin ada satu orang yang masih kotor pakainya Bang Jo. Sama Mbahnya ini langsung di kanu pakai sorban. Kamu nih sholat masih kayak gitu, ambil, ganti baju, ganti celana. Dalam pikiran saya saat itu Bang Jo, itu benar-benar kayak sebuah padepokan asli, real. Bukan di sebuah hutan atau sebuah apa Bang Jo. Soalnya saya benar-benar di situ ngalamin nggak ada yang aneh-aneh, benar-benar positif kayak gitu Bang Jo. Udah ini orangnya masuk, udah baru komat. Selesai sholat, baca Quran. Kamu kemarin belum lunas, kitabnya dihafalin. Bener-bener kayak real Padepokan Bang Jo. Iya. Padahal itu jauh dari pemukiman warga Bang Jo. Orang tahu-tahu muncul di tengah-tengah hutan. Tahu tuh setelah Om Salim buka itu baru muncul Bang Jo. Tuh waktu itu logika saya nggak main Bang Jo. Bener-bener dari bawah logika banget lah. Sama Mbahnya, nggak apa-apa. Udah, ayo baca lagi sama Mbah. Baca apa Mbah? Baca Yasin lagi. Baca Yasin. Selesai, muridnya ini ada yang mau setoran hafalan Bang Jo. Bah, udah nanti saya kedatangan tamu istimewa. Yang gitu. Ayo, kamu ikut saya sama Om. Sama kamu ikut saya. Ikut. Di belakang Padepokan tuh ada kayak sebuah, bisa dibilang bukan gudang sih Bang. Tempatnya agak ketutup. Di situ tuh banyak tulisan kaligrafi bahasa Arab lah. Orang-orang yang hilang tuh apa? Ditunjukin. Mereka ini netnya gak bagus, nyari ilmu di sini buat kepentingan mereka, buat nyakitin manusia. Makanya bilang gitu Bang, kamu kalau buat pengobatan Mbah izinin, tapi kalau kamu buat menyakiti manusia, buat nyatet manusia, buat membunuh manusia, nggak Mbah izinin. Langsung saya diem, kamu sini saya bolehin. Karena apa? Karena yang buat kamu juga hatinya bersih. Nunjuk ke saya Bang Jo. Tetap kamu adab dulu. Entah itu kamu sama temen kamu,
entah itu kamu sama temen yang di bawah kamu, tetap adab kamu nomor satu. Ilmu bisa mengikuti kalau adab kamu baik. Mbah bilang gitu, kamu adab dibenerin dulu. Mbah bilang gitu ke Om Salim. Buang rasa dengki kamu, rasa sombong kamu, rasa kikir kamu. Kalau kamu udah buat pengobatan, usahain kamu berdonasi, kayak ibarat buat nganu ke anak yatim, sedekah. Saya bilang, Mbah, berarti ini Om diizinin buat lewat asal buat pengobatan. Saya tanya gitu ke Mbah. Iya, gak apa-apa, Mbah izinin. Tapi kalau kayak mereka, tangan kirinya itu masih megang tasbih, Bang. Si Mbah itu. Iya, posisi tuh pakaian putih semua, pakai sorban, agak jenggotan putih gini. Wah, terus agak kumisan, masih megang tasbih. Kalau buat yang lain enggak bilang itu. Tasbih masih muter aja, masih jalan. Ayo ke sana. Sampai di satu, kayak kalau orang desa tuh bilang belik. Abang Bang Jo tahu belik yang kayak biasanya. Belik tuh air ya? Apa tempat mandi? Iya, kayak yang biasanya buat nyuci di desa-desa. Oh iya. Ke situ kamu harus bersihin badan di situ dulu sampai nanti malam jam 12 malam. Buset, suruh mandi dulu. Yang jadi pertanyaan di situ nggak ada jam, Bang Jo. Terus gimana tanya jam 12 malam? Jam saya mati, HP saya mati, HP-nya Om Salim mati. Ngeliat jam 12 malam itu di mana, Bang Jo? Dan waktu mandi itu posisi Om itu langsung suruh copot baju, Bang Jo. Copot baju kamu berendam di situ. Jadi cuma amit ini ya, Bang Jo, bukan sopan, nggak sopan pakai celana dalam doang. Pakai celana dalam, hukum di air itu dingin pasti, Bang Jo. Namanya udah di dalam hutan kan, apalagi ada kabut-kabut kecil gitu kan. Wah, aku bayang sih sampai jam 12 malam gimana, saya kata. Ya kamu gak usah mikirin, kamu selesaiin aja dari juz 20 sampai 30, baru nanti Om kelar. Suruh baca Quran dari juz 20 sampai juz 30. Wah, itu misalnya, ya Mbah, nanti kalau kamu udah selesai, baru dari juz 1 sampai juz 5, baru Om boleh naik. Jadi saya selesai tuh baru Om boleh naik. Waduh, oke. Ternyata bener, Bang Jo. Saya selesai baca yang juz 30 selesai, balik lagi ke juz 1, abahnya ikutin. Udah dari juz 1 ke juz 5, Mbah ikut. Baca selesai, Mbah manggil Om nih, Bang, turun. Kamu boleh naik. Nih, pakai jarit-jarit kayak di Bali gitu, Bang Jo. Kain jarit. Gitu, terus sininya oblongan, nggak pakai apa-apa, bener-bener cuma badan doang, nggak pakai baju, nggak pakai apa. Udah, kamu gantinya di belakang sana. Nunjuknya kayak gini, Bang Jo, sopan banget. Gantinya di sana. Ya Mbah, yang tadinya emosian, marah-marah, sekarang udah bisa. Ya Mbah. Oh, si Om udah gitu sekarang? Iya. Langsung perubahan drastisnya itu saya ngeliat banget, Bang Jo, di situ. Kok bisa cepet ya? Masuk ke kamar yang ganti itu, keluar. Mbah, saya belum sholat isya, Mbah. Iya, sholat isya dulu. Saya langsung dari berangkat tuh nggak mau sholat, Bang Jo. Ngucapin insya Allah aja nggak mau. Langsung suruh wudhu, sholat sendirian sana. Itu Om Salim sholat, saya sama mbahnya lagi baca Quran selanjutnya. Mas, nanti baca ayat kursi ya 33 kali. Bilang saya, ya Mbah, siap. Saya baca, mbahnya baca selesai, Om Salim langsung ikutan. Saya belum baca. Alhamdulillah, insya Allah hati kamu udah bersih. Mbah bilang gitu. Dah, sebelum kamu jalan dari sini, Mbah ada sesuatu, ada barang. Kamu taruh ini sebelum kamu masuk gua. Makin panik lagi saya, Bang Jo. Masuk gua apaan ya? Dalam hati, kamu gak usah takut, aman insya Allah. Sepanjang jalan ini udah Mbah bacain doa, udah mas ini bacain doa.
nggak mau bilang nama saya kan Bang Jo, belum kenalan. Bah, panggil aja Oji Mbah. Ya, udah bacain jalan, insya Allah aman. Mbah bilang gitu, insya Allah aman. Udah, izin sebentar ya, ambil. Barangnya saya bawa Bang Jo, kasihin ke Om. Panas begini Bang, Panas. berarti kamu belum siap, belum kuat nerima. Kasihin ke saya, biasa aja Bang Jo, gak kenapa-napa. Dan saat itu barang ini boleh kamu bawa, bahkan di kehidupan kamu di sana nanti boleh kamu bawa, boleh kamu pakai. Dan itu dibawa sama saya Bang Jo, barangnya. Mana barang? Ini Bang Jo. Oh ini. Yang dipakai sama saya, makanya tangan saya ngecap. Iya. Dari situ kamu pakai ini, insya Allah jalan aman. Udah di situ pamitan, posisi itu kan malam Bang Jo. Kamu istirahat dulu di saung sana, jangan di saung-saung tempat bercahaya, kamu di situ aja ala kadarnya. Di sini gak ada apa-apa. Nah, terima kasih Om, udah sampai kayak gini nih, udah ibarat kata udah nggak sombong lagi lah. Udah gak angkuh banget, adab udah bagus. Iya, saya di situ positive thinking, padepokan baik Bang Jo. Karena Om yang tadinya sifatnya gitu jadi baik. Terus juga orang-orangnya itu sholat semua, ngaji. Udah dari situ kamu tinggal jalan lewatin pagar belakang, udah langsung hutan. Ya, saya izin Mbah mau tidur dulu. Tidur subuh itu adabnya bener-bener masya Allah banget Bang Jo. Dok, belum bangun saya sama Om. Dok, belum bangun. Ketiga kalinya nggak bangun, Assalamualaikum Mas, azan. Tuh bener-bener bangun Bang Jo. Jadi kalau di rumah, kalau di kehidupan kita kan ya ya digedor-gedor ya. Iya, di situ bener-bener adabnya masya Allah banget. Langsung saya buka, ya Mas, suruh sholat sama Mbah. Ya, saya sholat, Om saya bangunin, ikut sholat juga Bang. Setelah sholat 5:30 kita jalan lagi Bang Jo. Setelah sholat itu nggak ada omongan apa-apa sama Mbah, cuma hati-hati ya. Lagi-lagi saya dilus Bang Jo, dilus-lus, terus dicium, tidak saya dicium lagi sama Mbah Putri sama iya. Sama Mbah Kakung ini dicium. Mbah Kakung, hati-hati, jaga itu Om. Ya Mbah. Terus lihat dupa kan kanan kiri tas kiri saya Bang Jo. Itu nggak usah dibawa nanti. Kenapa Mbah? Nggak apa-apa dibakar, tapi jangan buat ritual. Insya Allah udah jalannya lurus terus. Udah tuh daripada bukan itu kita jalan 4-5 jam Bang Jo. Itu bener-bener udah masuk hutan banget Bang Jo. Udah ibarat tuh saya nandain hutan pakai apa Jo? Pakai kayu-kayu itu udah saya belatin kecil-kecil di pohon-pohon ya. Iya, biar ibarat kata nanti saya udah agak jauh, udah kelihatan nih pohon-pohon ini saya lewat jauh. Kira-kira adalah baru setengah jam. Om bilang, bentar break dulu. Langsung sujud syukur Om Bang. Alhamdulillah, saya udah 5 tahun 2 kali kesini gak jadi-jadi, baru kali ini saya jadi. Makasih banget Ji. Langsung nyium tangan saya Bang. Om, apaan Om? Jangan Om. Saya tangsin tangan gini Bang. Masa saya yang lebih muda saya yang dicium? Kan langsung saya gini, enggak Om, jangan. Makasih banget. Ingat Om, kata Mbah nggak boleh buat nyakitin orang. Kalau buat berobat atau kayak semacam ngobatin orang boleh. Iya Ji, insya Allah. Jalan nggak lama, kira-kira ada setengah 9, berarti kita jalan 3,5 jam. Di belatihan terakhir di pohon tuh Bang, peso itu kayak nggak bisa nganu pohon Bang Jo. Di kayak giniin, normalnya pohon kan pasti langsung seret. Itu nggak bisa. Pohonnya nggak kenapa-napa. Astagfirullahaladzim. Pohon kenapa ya? Kok nggak bisa? Sama Om, sebentar. Kayak giniin. Nah di sini
ini gede yang nungguin. Amit bah. Saya langsung gitu bang, amit bah. Jalan gak jauh, ternyata benar pohon yang sebelahnya gak jauh saya giniin Bisa. bang Jo. Amit bah, amit saya bilang gitu bang Jo. Jalan gak jauh lagi, om nyampe nih, namanya Batu. Di situ konon katanya tempat dulu Wali Songo kumpul sebelum nyebarin agama Islam di Pulau Jawa. Konon katanya, kata mbah yang di Padepokan, namanya Watu Meja. Watu meja. Kayak meja gitu batunya. Batu gede di atas tumpukan tanah bang Jo. Jadi bener-bener masih alami banget, masih ada apa rumput-rumput, batunya udah ada kayak lumut-lumputnya gitu. Udah berhenti di sini. Udah di situ saya sama om ini baca Quran lagi, baca Yasin, baca yang udah diajarin sama mbah itu. Nanti ketemu batu itu baca ini. Oke, turutin. Udah nyampe situ om sujud syukur lagi bang Jo. Alhamdulillah bisa juga nyampe sini. Nyampe kita jalan gak lama itu istirahat karena space-nya lumayan lebar bang Jo. Jadi nggak ada sumpit ilalang yang lumayan tinggi. Dari keluar pondok itu rumput lumayan tinggi, jadinya kenapa saya nebasin pohon biar paham. Itu di situ bener-bener tanah doang, nggak ada rumput-rumput. Udah istirahat di situ sama om ini. Istirahat. Saya ngantuk kan om, saya tidur bentar. Ya masih pagi ini, tidur aja. Saya tidur, melek, udah di depan gua bang Jo. Hah? Itu bener-bener gede banget batu di depan gua persis. Tadi kan gak ada gua. Tadi pohon-pohon doang bang, jalan biasa. Lu tidur? Gua tidur, om tidur. Gua bangun ngeliat gua, langsung om. Gua om. Alhamdulillah, om langsung sujud syukur lagi bang Jo. Kayaknya udah mau deket nih dalam hati saya. Itu tidur berapa lama kira-kira tuh? Nggak lama bang Jo. Orang HP saya Acer itu normalnya kan bunyi harusnya. Karena waktu di Padepokan itu nggak nyala sama sekali. Itu nggak nyala sama sekali. Saya lihat jam bang Jo, masih jam 11. Dan anehnya itu waktu di Padepokan jam mati bang Jo, nggak bisa jalan. Waktu situ jalan. Itu jam 11 siang, matahari nggak begitu masuk ke hutan. Jadi suasananya itu agak gelap-gelap gitu bang Jo. Wah, kayaknya udah deket nih dalam hati. Bentar, kamu sini aja. Nggak tahu tuh, waktu om mau masuk, ular segede saya sama om bang Jo, king cobra. Utuh ular, nggak separuh manusia, nggak separuh. Full ular kobra. Logikanya bener-bener saya sama om kan normal nih, gedenya segini nih. Kok ada ular kobra gede segitu bang Jo? Gede banget. Gede banget. Terus sampai saya tuh mundur gini, takut, saking takutnya sama ular bang Jo. Om, saya udah dapat izin dari mbah, langsung kayak gini ke muka, ularnya tuh balik bang Jo. Masuk lagi ke gua. Masuk ke gua. Saya nggak tahu om masuk ke gua itu ngapain. Cuma bilang ambilin dupanya, kamu di luar aja. Saya nungguin dari jam 12 saya sholat duhur sampai jam 6 malam bang Jo. Di depan itu saya pelangap-pelangap doang bang Jo, ngapain nggak ngambil jajan pelan, nggak boleh masuk. Iya. Nah kalau saya pribadi tuh orangnya nggak boleh bang Jo, nggak berani ngelawan, nggak berani langgar lah, nggak boleh masuk, ya udah tunggu di luar. Azan waktu lihat HP udah jam 6, posisi udah gelap banget bang Jo. Pokoknya di hutan itu sekitar jam 3 sore sama sekali udah nggak kelihatan. Berarti lebat banget tuh itu. Bisa dibilang seperti itu bang Jo, lebat banget. Keluar dari gua, om mukanya agak lemas. Di mana om? Aman. Tangannya kayak gini, pingsan. Waktu nyopot kayak gini, mustikanya jatuh bang.
Dapat mustikanya. dapat. Terus bingung nih saya yang mau diambil dulu yang mana Bang Jo. Iya. Saya mikir ngambil om dulu nih. Saya gotong, saya deketin ke tas carrier saya, mustikanya masih di situ. Saya bangunin nggak bangun, udah bangun. Saya bikinin air hangat Bang, saya ambilin teh, bikin. Om, saya ambil minyak kayu putih P3K, saya kanan ke badan kan, besar sama ke hidung sini. Muntah darah Bang Jo, baju sini. Untung nggak ngenain tangan saya sih, langsung sini. Gitu langsung minum belum, air putih dulu, air putih. Saya nggak tahu ngasih air zam-zam yang dari Pak Putri, kasih. Badannya Langsung gemeter. Tapi gemeternya itu itu udah parah banget Bang Jo, udah sampai getar-getar terus. Yang tadinya udah duduk getar-getar terus, langsung om gimana om dia, air zam-zam ya? Iya. Saya kan minta air putih. Maaf om, saya nggak tahu, saya bilang. Bentuknya kan sama Bang Jo. Iya. Saya kasih aja kan, nggak tahu. Maaf om, ini air hangatnya. Minum teh hangat itu selesai. Mustikanya itu masih di depan Bang Jo. Nggak ada perpindahan, nggak ada apa. Saya mau ngambil juga nggak berani Bang Jo. Iya. Takut saya. Sama om diambil. Kita pulang. Pulang gimana Bang? Ini udah gede banget om, saya bilang gitu. Nah, headlampnya ada kan di dalam tas? Ada om. Pakai headlamp Bang Jo. Pakai headlamp. Dan itu saya ke situ tuh posisi masih pakai sarung Bang Jo. Daripada bukan itu. Masih pakai sarung Masih pakai dalam sarung, hutan. masih pakai baju koko. Masih pakai peci. Pecinya kayak sorban gitu Bang Jo. Gitu sini. Kayak imamah gitu ya. Iya. Om juga sama. Ini kita ngeliatin padepokan lagi nggak ya om? Saya tanya gitu kan. Ini kan bukan pakaian kita om. Saya bilang udah jalan aja nggak apa-apa. Pakai headlamp jalan tengah malam. Sebelum masuk ke watu mejanya itu Bang Jo, ada burung hantu. Pohon. Tuh waktu saya nyantar ini gede banget burung hantunya Bang Jo. Segede ya? Gede banget. Normalnya burung hantu kan yang saya tahu nggak segede itu Bang Jo. Itu lumayan gede. Burung hantu. Yang saya tahu kan punya limbat aja nggak mungkin segede itu tuh. Ini lebih gede dari yang punya limbat yang bisa dibawa. Lumayan gede ya. Burung hantu pasti siluman dalam hati. Permisi mbah, mau lewat jalan, mau ngeliatin batu meja. Assalamualaikum. Kayak kakek keluar dari nggak tahu dari mana tuh, langsung motong jalan kita Bang Jo. Kakek-kakek 3 orang pakai pakaian biasa, terus pakai kayak orang-orang Jawa gitu, pakai belangkon. Mas, berdoa dulu, lewatin nggak sopan. Namanya nggak tahu kan Bang Jo. Maaf Pak, ini mau berdoa dulu. Oh, udah dapat. Bapaknya bilang gitu Bang. Bapaknya itu, oh udah dapat. Diam saya. Om Salim yang bilang, alhamdulillah Mbah. Dijaga bener-bener tuh. Nanti lihat aja kalau udah keluar. Mbahnya bilang gitu, lihat aja kalau udah keluar. Saya nggak tahu itu udah keluar apa Bang Jo. Intinya saya bisa keluar udah alhamdulillah lah, satu walafiat. Berdoa, bapaknya ini kayak nembang Jawa. Mbah-mbah bertiganya ini nembang Jawa. Saya sama Om Salim ini baca Yasin lagi di situ. Karena kata mbah-mbah yang di Padepokan kan kalau udah keluar baca Yasin aja cukup. Udah di situ selesai, waktu meja itu selesai. Mbahnya ini masih kayak lagu lagi nembang-nembang Jawa gitu. Tiba-tiba mbah satu ini tengah-tengah, yang pakaiannya beda, jadi yang 2 ini pakaiannya agak-agak gelap coklat gitu, yang satu hitam yang tengah-tengah. Langsung tangannya sawijing dino tanah Jawa. main wayang Lagi dalang Bang. di dalam wayang kan? Iya. Katanya tuh kalau bahasa Indonesia, di suatu hari di tanah Jawa
Itu nggak ada wajah, nggak ada apa bang, tangannya getar-getar sendiri. Oh gimana om, jalan apa? Jalan aja dah. Mbah permisi mau lanjut. Mbahnya yang sebelah sini cuma. Saya sama Om Salim jalan, mbahnya masih di situ. Ya penasaran kan? Katanya ke belakang, nggak ada bang Jo. Nggak ada mbah-mbahnya sama sekali. Astagfirullahaladzim. Dalam hati bener nih, udah feeling nggak enak tadi waktu papasan sama mbahnya itu. Ternyata nggak ada nih. Jalan sama Om nggak jauh, ternyata ngelewatin padepokan itu lagi. Oh masih ada padepokan? Masih ada. Sama ketemu sama mas lagi bersihin padepokan. Saya pikir malam-malam bersihin padepokan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dapat mas, mau pulang. Oh nanti ditunggu sama mbah di depan. Mas kenapa malam-malam bersihin? Saya dihukum mas. Udah saya nggak mau ngobrol lagi. Om juga jalan, saya jalan. Ternyata mbah itu lagi di tengah-tengah asrama itu bang, di tengah-tengah aula itu yang tempat buat sholat. Udah ketawa. Saya kan lewat dari samping bang. Ini mbahnya di sini. Udah dapet. Alhamdulillah mbah. Nah sini dulu. Om deketin, saya tas kado saya taruh di samping, baru naik ke aulanya itu, langsung mana bendanya? Oh ya bener, tambah. Sebentar ya, mbak ngambil air, ditaruh kayak di apa tempat air kecil lah bang. Apa namanya itu ya? Bukan teko lagi bang, tapi kayak tampah, kayak baskom, cuma bentuknya dari tanah liat. Taruh di situ. Sebentar ya, mbah mau berdoa dulu. Ya, mbah berdoa, terus wiridan sama mbah ya mas. Bilang gitu, wiridan. Itu dari wiridan yang tadinya 100 dulu ya, 100. Mbah megang tasbih, saya megang sama gelang yang dikasih sama mbah tadi. Itu jumlahnya 33. Jadi nanti kalau mas buat zikir itu aja udah saya zikir pakai itu, mbah pakai tasbih gede bang. Mungkin yang hitungannya 100, mungkin saya yang 33. Terus om cuma diem aja ngeliatin, nggak mau ikut zikir. Waktu mbah udah selesai, mulut kamu kunci ya, nggak bisa bilang gitu bang. Berarti kamu masih ada yang kotor, kamu gak boleh pulang dulu. Kamu harus bersihin diri dulu. Sana lagi. Bisa dibilang tuh hatinya itu belum benar-benar bersih bang Jo. Masih ada rasa sesuatu yang mau diinginin sama Om Salim ini. Suruh di situ. Nanti kalau saya udah selesai tahlil sama masnya, baru kamu boleh naik. Juga cerita tahlil sama mbak udah selesai, baru mbak deketin lagi. Ayo naik. Pakai baju kamu yang waktu kesini. Ganti bang. Saya ganti, Om Salim ganti, ke situ lagi. Ingetin sama manusia. Jangan pernah menyembah selain Allah. Kamu boleh percaya benda ini punya sesuatu, tapi yakin yang maha mempunyai segalanya itu yang maha kuasa. Banyak bilang gitu. Mungkin ini cuma perantara. Banyak bilang gitu. Udah, jangan sampai kamu gunain buat hal-hal yang negatif atau melanggar hukum agama. Om cuma iya doang. Jambah. Selesai setelah diceramahin itu, mbah cuma nutupin satu. Suatu saat kalau kamu udah jadi orang besar, jangan sampai kamu lupa sama tanah kelahiran kamu sendiri. Maksudnya jangan sampai kamu lupa sama tanah. Udah tinggi, lupa sama tanah. Om, ya mbah, insya Allah saya nggak lupa. Saya pamitan, Om pamitan, itu sekitar jam 3 atau jam 4 subuh bang Jo. Masih malam banget. Kenapa saya pamitan? Om itu bilang nanti subuhan aja di jalan, nggak usah di sini. Okay. Mbah juga ngizinin buat jalan. Berarti kan nggak sholat subuh di situ juga boleh.
Jadi Aman saya berarti. sama om ini jalan keluar padepokan, ngelewatin tuh pohon 2 lagi bang, Iya. keluar jalan ke situ. Om, matur nuwun bah, cucunya wangsul, cucunya pulang. Tutup ini, saya ke depannya Om Salim. Bentar, kamu merem. Saya merem, diginiin, lihat belakang nggak ada bang Jo. Padepokannya hilang. Padepokannya hilang. Tapi pintu masuknya itu ada padepokan sama padepokannya. Berarti saya kemarin di mana ya? Saya pikir gitu bang Jo. Saya di mana ya? Udah kamu gak usah mikir yang aneh, kita jalan aja. Jalan keluar dari padepokan itu, HP bunyi bang Jo. Bunyi. Azan. Azan subuh. Azan subuh. Iya. Semalam di sana nggak bunyi. Keluar. Berarti kalau diestimasiin waktu bang Jo, perjalanan dari rumah ke sana hampir sehari, sama perjalanan 2 hari. Di padepokan itu nginep sehari, balik lagi otomatis sekitar 4-5 hari bang Jo. Saya pulang itu, keluar dari padepokan itu nggak sempat mikir-mikir hari itu bang Jo. Intinya yang penting bisa pulang lillahi ta'ala lah. Iya. Udah alhamdulillah. Udah selesai, belum nyebrangin sungai Rogosukmonya ini bang Jo. Udah kita sholat di sini dulu, wudunya ngambil air ke sungai. Iya, waktu Om Salim mau ngambil air, tepuk lagi bang Jo. 3 kali. 3 kali lagi. 3 kali pertama, 3 kali kedua, 3 kali ketiga. Tuh air gak gede gak apa bang Jo. Tiba-tiba tuh di pojokan, saya kan di seberang sungai berarti bang Jo. Seberang sana tempat saya mau naik ke tangga, ada kakek duduk sila, sini megang tongkat, pakai baju hitam, agak berewokan warna putih, rambutnya panjang. Sambil tatap-tatapan sama Om Salim. Saya di situ udah campur aduk tuh Bang Jo, antara takut, antara apa namanya, antara percaya nggak percaya. Iya Mas. Om Salim lepasin, Om Salim wudhu dulu, baru saya, kakinya nggak ada Bang. Hilang. Waktu saya wudhu hilang. Mungkin halusinasi saya pikir Bang, dalam hati mungkin halusinasi. Wudhu selesai, sholat, makan dulu bikin logistik yang tadinya ada sarden dan lain-lain, ada kopi, ada susu, jajan-jajanan, itu nggak ada sama sekali Bang Jo. Ya kemana? Nah itu Bang Jo, saya belum makan belum apa, cuma ngambil waktu nunggu di luar gua itu, ngambil jajan saya yang pribadi Bang Jo. Itu nggak ada sama sekali. Begitu saya buka tas carrier belatung doang Bang Jo. Iya. Yang bekal dari si Mbah Putri itu. Bekal yang dari Mbah Putri kan udah dibuang ke sungai. Oh iya dibuang. Yang di dalam tas carrier belatung dari mana Bang Jo? Itu dia. Tuh posisi saya takut sama Om Salim. Udah bentar, akhirnya sini dulu. Tas air yang di tas teligennya Om Salim itu, tas dipek, siram ke tas carrier. Jangan ganggu, saya niatnya baik kok. Saya insya Allah udah insaf, udah taubat saya. Tas carriernya tuh disapin pakai air, wujud lagi Bang Jo. Jadi makanan lagi. Jadi nggak makanan, udah kosongan, nggak ada belatung. Belatungnya hilang. Belatungnya hilang. Tapi masih dupas ini kanan kiri masih ada, sama tempat yang buat naruh dari tanah liat itu buat naruh ayam dan lain-lain. Itu masih ada di dalam tas. Yang nggak ada cuma belatungnya itu doang. Tapi kok nggak bau ya? Kan kalau belatung biasanya nyengat banget baunya, itu nggak bau. Dari situ lewatin sungai lagi Rogosukmo, Om Salim nggak kenapa-napa, normal aja. Jalan mau naik ke tempat Mbah Putri yang tadinya kita lewat, itu rusak Bang Jo. Hah? Rumahnya rusak? Udah kayak gubuk-gubuk rusak. Pas pertama datang tuh ada Mbah Putrinya juga. Itu Om tuh sampai ketawa. Itu jin baik nolongin kamu, tapi saya waktu itu lagi nggak baik. Om bilang gitu.
beliau dulu yang jaga kawasan ini. Kamu ke makam gak? Iya om, di belakang sana. Iya, ayo ikut sama om. Ikut. Dua ini makam yang Mbah tunjuk yang malam-malam. Yang cucunya itu. Iya. Dua. Begitu ini ada candi kecil, belakang makamnya Mbahnya bang. Pas waktu itu nggak ada kan makam Nggak Mbah? ada. Cuma Mbah kan naik ke candinya itu doang bang. Tuh. Berdiri semua aja. Cuma kan naik ke candi, naruh itu doang, api opornya doang, candi. Ikut sini sama om ditunjukin makam beliau. Gitu. Di belakang candi bang. Jadi ini rumah, jalan kayak ke kebun. Ini udah ada petakan dari kayu-kayu bambu. Makamnya di situ. Ada candinya. Langsung saya nampar muka saya sendiri bang. Ini nyata nggak sih? Saya tampor, saya cubit-cubit. Nyata loh ini loh. Udah sini baca doa dulu. Kata om, ya udah om saya izin mau baca Yasin dulu kata Mbah. Ya udah baca dulu. Saya baca selesai, om selesai, om naik ke candi. Nggak tahu kenapa tuh di candi om nangis. Nggak tahu ngapain, ngambil dupa ngambil dari tas, cuma di atas nggak tahu doa apa nangis sih om. Saya sambil baca Yasin belum selesai dengeran om nangis. Udah selesai, kenapa om? Nggak apa-apa, ayo pulang. Kalau turun kayak gitu kan nggak boleh membelakangi ya bang Jo. Jadi om tuh turunnya kayak gini. Oke. Turun, udah pulang, jalan sampailah di hutan yang kayak karet-karet itu bang Jo. Iya. Tuh ada ular gede banget bang Jo. Ular. Nangin jalan, Ular apa? King Cobra. nggak kelihatan sama sekali. Perawakannya gede bang Jo. Heeh. Tuh kita ada tuh berhenti di situ. Astagfirullahaladzim. Nggak dibolehin lewat nih kayaknya kata om. Nggak apa-apa, dia mau jadiin dulu. Air zam-zam yang dari Mbah mana? Saya keluarin dari tas. Emang ada air zam-zam bang? Air zam-zam masih ada. Masih ada. Saya kasihin ke om. Sebentar. Om nggak tahu baca doa apa. Lemparin. Ularnya. Itu kita nunggu di situ ada 5 menit ada bang Jo. Iya. Berarti ularnya itu jalan panjang. Iya. Ngalangin jalan. Kita jalan gak lama sampai di hutan bambu yang bau bambu. Ngelawatin situ ada nih, kalau kita bilang sih sosok gede hitam, tapi saya ngeliat itu kan kayak pandangan saya cuma hitam-hitam doang, lebat soalnya bang Jo. Ada mata merah. Astagfirullahaladzim. Langsung gini, om nggak apa-apa, biarin aja, kalau mau diambil. Jangan om. Mau diambil. Saya bilang gitu, jangan om, jangan. Yaudah jalan lewatin jembatan yang dari bambu-bambu itu sebelum ke sawah bang Jo, pesawahan. Jalan ke situ, kakek-kakek yang tadinya di sini kan udah nggak ada, ternyata kebanyakan sekarang kayak nenek-nenek, ibu-ibu Lagi pada di ini. sawah. Jalan-jalan, mas bisa keluar, bilang gitu ibu itu. Ini ibu yang dekat banget sama jembatan. Yang lain tuh langsung nelpon ke arah kita semua bang Jo. Yang ibu-ibu satu belakangnya ibu-ibu yang ngomong, orang sakti nih berarti. Udah sakti. Dia bilang gitu. Terus mas mampir dulu ya ke saung, suruh mampir ke gubuk dulu bang Jo. Iya bu, siap mampir. Disuguhin dari rantang, kan kalau orang-orang Indonesia biasanya pakai rantang bang Jo. Yang ada nasi kayak ada sayur-sayuran, dibuka. Mas makan dulu. Ternyata mukanya kita tuh katanya pucet banget bang Jo. Pucet banget. Makan dulu. Saya makan. Om Salim nggak mau makan, cuma minum teh hangat. Kan ibunya makan. Masnya dari mana? Saya dari Purwokerto bu. Purwokerto mana? Lumayan jauh dari sini, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah.
banyak orang-orang kesini tuh nggak bisa pulang. Masnya bisa pulang, alhamdulillah berarti. Iya bu, alhamdulillah banget. Ibu-ibunya satu, yang belakangnya ibu-ibu ini bilang, oh cucunya Mbah Putri ya. Saya langsung gini bang, coba habis makan. Ini posisi masih bekas makan. Bu, Mbah Putri, iya. Oh, masa udah lihat makamnya ya? Iya bu, udah lihat makamnya. Berarti bener. Nanti suatu saat mas juga balik ke sini lagi. Oh gitu. Ibunya bilang gitu. Bu, gak berani lagi bu saya kesini bu. Udah maaf banget bu, udah ini aja paling bu. Enggak mas, beneran. Nanti mas turun ketemu sesepuh desa dulu ya. Ada yang mau diomongin. Ya bu, siap. Dari situ ibunya ini nggak mau ngelanjutin menganu padi lagi di ladang, di sawah. Ibunya yang satu yang bilang Om Sakti itu langsung lanjutin lagi. Ya udah, kamu nganterin ini dulu ke bawah, ke Mbah biar tahu. Dianterin sampai ketemulah di mobil yang kita turun tuh, yang kita naik. Yang dijagain sama muridnya. Yang dijagain sama 2 orang ini. Langsung ke Om Salim tuh langsung gini muridnya itu. Aman udah. Langsung satu ini mas-masnya bilang, pulangnya getar terus Om. Iya tahu waktu berangkat. Iya. Wah gila sih tuh si Oji parah. Parah apaan Om? Iya nggak apa-apa nanti Om ceritain gitu. Udah dianterin sama ibu-ibunya ini, ternyata rumahnya di belakang masjid bang, yang saya sholat pertama. Bang situ rumah gubuk kecil lah, gubuk kayak rumah-rumah dari bambu-bambu gitu. Terus dari ayaman pohon bambu-bambu kecil di situ duduk, bisa disajiin pisang rebus terus sama kacang rebus. Duduk sebentar ya mas, saya panggilin Mbah di dalam. Ternyata yang ngomong anaknya Mbah. Saya anaknya Mbah mas. Kenapa saya bisa bilang mas? Berarti sama bapaknya ini orang yang bisa keluar. Dulu tuh nggak bisa keluar. Mbahnya keluar langsung ngeliatin saya bang. Mana gelangnya, mana yang dikasih, gelangnya mana. Langsung saya ngambil di celana, kan dikasih gelang sama Mbak Putri yang sudah ditaruh di ikat pinggang. Ini Mbak, alhamdulillah, cium, langsung dipakai sama beliau. Nggak apa-apa, yang penting buat pengobatan, buat nolongin orang. Insya Allah yang kamu ambil berkah buat kamu. Asal jangan sekali-kali kamu nolongin orang yang niatnya mencelakai orang. Mbah sesepuh Basecamp itu bilang gitu. Udah makan dulu makan. Seadanya ya di sini kita hidup serba pas-pasan. Gak apa-apa Mbah, saya alhamdulillah udah makan kayak gini, udah dijamu. Makan pisang sama makan kacangnya itu. Mbahnya bilang lagi ke Om Salim, ngeliatin mukanya. Suatu saat kamu bakal terpuruk. Mbahnya udah langsung bilang gitu Om. Terus Om Salim ngeliatin saya, positif thinking aja Om, istighfar, saya bilang gitu. Kamu jangan sampai bantuin orang buat nyelakain orang. Mbahnya langsung bilang gitu bang. Waktu natap matanya Om Salim langsung, dan langsung, apa ini udah sesuatu ya. Selesai dari situ pamit, nanti dulu mau azan dulu sana. Saya naik bang, waktu itu udah masukin azan asar. Azan asarnya jam 4 sore di situ. Saya azan, nggak tahu kenapa waktu saya sholat di situ tuh nggak rame bang. Mungkin waktu subuh ya, jadi nggak banyak orang yang sholat. Waktu asar rame banget bang masjidnya. Kayak satu kampung itu, satu tempat itu pada sholat di situ. Kayak sholat Jumat ya? Iya, selesai keluar, banyak keluar. Orang-orang tuh nggak pada pergi bang Jo, tapi ngumpul di depan masjid. Ini
kamu mau pulang, izinin pulang ya. Orang-orang desa itu cuma ngeliatin doang. Ada satu anak kecil megangin saya, mas nanti balik lagi ke sini suatu saat. Anak kecil sekitar umur 5 tahunan, cowok. Ya insya Allah ya, saya lulus kepalanya, insya Allah nanti mas main kesini lagi. Pulang sama Om Salim sama 2 muridnya ini naik mobil. Makanya cuma ngingetin satu, kamu gak boleh lupa Selasa Manis. Selasa Manis ngapain? Itu nggak dijelasin waktu di situ Bang Jo. Naik mobil singkat cerita sama 2 muridnya ini jalan, waktu pulang Om Salim cerita baru, Mbak Putrinya itu kayak cocok sama kamu karena kamu adatnya insya Allah bagus, kata Mbak Putri. Intinya kamu baik. Mbak Putri juga ibaratnya kayak kamu itu cucunya sendiri. Kenapa saya nggak mau masuk waktu itu? Karena saya ngerasa diri saya ini kotor. Tempatnya Mbak Putri itu benar-benar bersih banget. Mbak Putri bilang ada santri di dalam tuh, emang banyak santri. Tuhan, saya nggak ngeliat Bang Jo. Di situ saya nggak ngeliat sama sekali tuh ada santri ada apa, saya nggak ngeliat. Tapi Om Salim ngeliat. Yang dimaksud sama sesepuh itu apa ya Om? Saya harus mandi bunga setiap malam Selasa Manis. Udah, singkat cerita tuh pulang sampai Purwokerto nggak ada kendala sama sekali Bang Jo. Nggak ada kendala. Sekitar baru pulang nyampe tempatnya Om Salim, berarti pas 6 hari saya pergi. Saya libur sehari lagi, besoknya berangkat sekolah Bang Jo. Pulang dari situ terima kasih ditambahin sama Om Salim. Ini tambahan buat kamu. Wah, namanya anak sekolah kan Bang Jo, dikasih uang tambahan lagi. Lumayan. Walaupun ya waktu perjalanan menguji adrenalin sih parah banget. Ini buat kamu, pengalaman yang mudah. Nggak usah kamu pikirin terlalu dalam, nggak apa-apa. Mungkin nggak masuk akal, tapi itulah yang terjadi. Om Salim bilang gitu. Dikasih sangu, diantarin nih sama muridnya Om Salim pulang sampai rumah sama orang rumah. Dari mana aja 6 hari gak pulang-pulang? Naik gunung Mbak, naik gunung kan biasanya 3 hari 2 malam paling lama. Ya Mbak, nanti saya ceritain. Ya udah, saya di rumah sehari lagi tuh Bang Jo. Singkat cerita besoknya kan saya sekolah hari Senin. Jadi perjalanan saya tuh bisa dibilang 1 minggu tuh buat perjalanan sama Om Salim doang. Seharinya buat istirahat di rumah, besoknya berangkat sekolah sama teman. Besok suruh ke rumah. Apaan lagi nih pikiran saya? Ngapain lagi nih? Nggak tahu dah. Sama Om Salim suruh ke rumah. Iya, ke rumah Om Salim. Alhamdulillah sih dapat pasien pertama. Alhamdulillah Om. Kalau dipakai buat kebaikan, insya Allah aman. Saya bilang. Iya. Terus dari situ ngobrol biasa lah. Sekolahnya gimana dan lain-lain. Saya udah nggak sekelas sama Eko Om, saya bilang gitu. Udah nggak sekelas, beda kelas. Saya kelas 1 jurusan 1, dia jurusan 3. Oh yaudah nggak apa-apa, yang penting masih main bareng kan kalau sekolah masih. Udah singkat cerita itu sore maghribnya saya pulang dari tempatnya Om Salim. Tapi tuh sepanjang jalan kayak ada yang ganjel Bang. Lihat deh, kok saya ngelihat Om Salim kayak ada yang aneh. Tapi apa dalam pikiran saya tuh masih mikir terus Bang sepanjang jalan sampai rumah. Singkat cerita itu beberapa bulan, 5 bulan 6 bulan setelah itu alhamdulillah pengobatannya makin besar Bang Jo. Makin besar. Iya, pengobatan itu alhamdulillah bisa dibilang udah ramai lah, banyak orang ke situ. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulannya baru nih ada salah satu muridnya main ke rumah. Mas, disuruh ngasih ini, nunjukin satu surat bentuknya dari kain warna coklat, ditulis pakai tangan. Disuruh ngasih ini. Apaan nih Mas? Nggak tahu, dari Om Salim. Oh ya udah Mas, siap-siap. Nanti saya main kesana dah, insya Allah malam nanti ya habis isya, saya bilang gitu. Ya
Itu ke 9 bulannya berarti tepat waktu setelah saya pulang sampai rumah itu 9 bulan Bang Jo. Saya balik ke sana, Om Salim bilang, kamu mau nggak nganterin saya ke sana lagi? Om, saya langsung gini Bang Jo, saya angkat tangan Om, saya maaf banget, saya nggak berani, saya benar-benar udah nggak berani lagi Om. Lah, gimana kan aku sana sama kamu? Om, lebih baik Om sama murid-muridnya Om tuh kayak gitu. Saya kayak giniin Bang, sama muridnya Om aja. Enggak, udah baca suratnya belum? Udah Om, itu yang saya mimpiin. Ternyata tuh Om Salim mimpi harus kesana lagi. Itu suratnya isinya itu? Iya, suruh kesana lagi, harus ngambil air dari sungai Regosuk Monya itu. Saya langsung, enggak Om, saya nggak berani Om, bener-bener nggak berani, beneran Om. Saya buat ke desanya itu aja, saya insya Allah mau Om, tapi buat kesananya saya nggak berani Om. Saya bilang gitu. Terus Om, ya udah, nanti Om berangkat ke sana sendiri. Tuh nggak tahu hari besoknya berangkat atau apa. Tepat 1 tahun setelah itu, 2019, ini malah petakannya Bang. 2019 ini. Dari 2019 kan banyak kayak pemilihan kepala daerah, kepala desa, kayak gitu kan. Di situ Om Salim ini nolongin kayak bantu salah satu orang. Dan sama perantara mustika yang Om nemuin ini. Buat nyelakain orang. Oh, itu dia. Jadi malah petakannya tuh dari sini Bang. Kan dibilang nggak boleh buat nyakitin orang. Iya. Dari situ setelah melakukan ritual itu, pagi-paginya muridnya ke rumah saya Bang. Itu posisi saya udah naik kelas 3. Naik kelas 3 sekelas lagi sama Mas Eko. Ngobrol, Mas, tolongin. Kenapa Mas? Tolongin apa? Tolongin Om di rumah. Yaudah, ayo. Saya nggak mikir kenapa-napa Bang Jo, mikirnya sakit mungkin. Langsung naik mobil ke rumahnya Om Salim. Nyampe situ, Om Salim udah kayak orang gila Bang Jo. Ambit-ambitnya nih, udah kayak ODGJ. Di pojokan ruangan yang biasa Om Salim tidur, udah ketakutan. Dari situ, gak lama, nunggu di sini dulu ya Mas, kata muridnya ini. Iya, nanti gurunya Om Salim mau kesini. Oh iya Mas, siap. Saya tungguin di situ. Datang nih, naik mobil gurunya sama 4, nggak tahu murid, nggak tahu apa ya Bang Jo, tapi pakaiannya hitam semua. Terus pakai pakai sabuk kayak sabuk karate gitulah, warna putih semua. Gurunya datang, kamu yang namanya Haji? Iya Pak. Udah duduk. Itu Abah tahu kok kejadiannya kayak gimana. Ya udah, setelah itu saya mutusin buat ngomong langsung ke Abah. Tapi Abahnya bilang, kamu jangan sampai ceritain ke istrinya. Kalau istrinya tahu, dia bisa shock. Terus gimana Bah? Udah, kamu ceritain aja ke saya apa yang terjadi di sana. Ceritain panjang lebar tuh. Abahnya ketawa-ketawa Bang. Makanya kenapa saya nggak bisa tembus pada bukan itu. Gurunya aja nggak tembus Bang. Om Salim tembus. Kamu keturunan siapa? Abahnya bilang gitu Bang, gurunya Om Salim. Saya nggak tahu Bah. Ibu saya pedagang, bapak saya juga, mbah saya petani. Saya bilang gitu. Kamu harus balikin pusaka itu ke sana lagi. Wah, lemes langsung Bang Jo. Yang tadinya badan berdiri kayak gini, udah langsung, gimana Bah? Ulangin ke sana lagi Bah? Iya, ditemenin sama murid-murid saya, sama murid-murid Om Salim. Kamu temenin ke sana. Aduh, gimana ini saya ulangin? Gak apa-apa. Kamu nanti nggak ngelewatin hutan bambu sama hutan karet. Terus gimana dong?
Itu yang saya bingung dari awal Bang Jo di situ. Langsung saya yang tadinya duduknya sila langsung agak gini nih Bang Jo. Lewat mana ya? Perasaan saya itu sana masih hafal banget tempat penduduk, pesawahan, hutan bambu, baru hutan karet, baru tempat itu. Ini nggak lewatin hutan bambu, nggak lewatin hutan karet, lewat mana saya kata? Iya makanya. Udah kamu ikutin aja. Nunjukin satu benda pusaka keris kecil Bang, dibalutin sama kain putih, pertamanya kain mori putih dibuka, kamu bawain aja, kamu pegang, ikutin searah tunjuknya ini kemana. Maaf nih ya Pak, saya lagi sekolah, saya bilang gitu. Kalau saya pergi ke sana waktunya lama lagi Bah, perjalanan dari sini aja hampir sehari. Kalau saya ke sana lagi otomatis saya ketinggalan pelajaran Bah, saya bilang gitu. Ini demi Om Salim, kamu mau nggak? Bentar Bah, saya pulang dulu, saya izin sama orang di rumah, saya bilang gitu. Udah, kamu pulang ke rumah, besok kamu kesini lagi. Tuh katanya selama saya pulang Bang dari tempatnya Om Salim, itu gurunya itu mau ngobatin Om Salim nggak bisa sama sekali, karena harus dipulangin itunya. Iya, sampai naruh benda pusakanya pun gurunya ini nggak tahu Bang. Yang dipertanyakan pusakanya ini taruh di mana. Nah itu dia. Lalu saya datang ke situ, saya ucapin assalamualaikum, istrinya keluar, anaknya nangis langsung deketin saya. Mas, tolongin bapak Mas, tolongin bapak. Kenapa? Saya elus-elusin, kenapa? Itu bapak di pojokan rumah. Saya masuk ke dalam, gurunya itu udah posisi udah lemes banget, duduk kayak gini lemes. Kekuatannya dahsyat ya. Pantes murid saya cepet kaya gitu. Karena buat pengobatan kan dapat uang dari situ ya Bang. Mungkin dari setiap yang berobat ngasihnya berbeda-beda. Saya nggak tahu ngasihnya berapa kan, saya nggak tahu, mungkin seikhlasnya mungkin. Tempat dari situ tuh bisa tambah beli tanah, beli mobil lagi. Wah berarti sukses banget itu. Itu udah besar banget Bang Jo. Sampai situ abahnya ini bilang, kamu pulangin kemana Bah? Mustikanya di mana Bah? Saya nggak tahu, saya bilang gitu. Saya waktu di gua Bah ngelihat mustikanya itu, saya nggak berani sama sekali megang Bah. Apalagi ini suruh ngulangin Bah, saya nggak berani sama sekali, saya bilang gitu. Udah kamu ikutin Abah. Ya. Kamu kan Sabtu Minggu libur. Abah bilang gitu. Iya Bah. Udah kamu pulang sekolah Jumat langsung berangkat. Bang Jo. Berarti cuma Sabtu Minggu tuh. Iya. Saya izin dulu sama orang rumah, gimana Bah? Udah izin. Pasti boleh, Abah bilang gitu. Izin, ngobrol sama Mbak tuh bilangnya mau naik gunung Bang. Soalnya kalau saya bilang gitu takutnya Mbak nggak percaya, atau nanti Mbak ngelarang-larang. Saya izin, Mbak mau naik gunung. Mana daerah Wonosobo? Udah packing tuh di rumah. Ternyata sampai tempatnya Om Salim ini, saya naruh tas carrier di situ. Telepon Mbak sama Mas Eko. Oji di situ nggak? Iya, mau naik gunung. Enggak Mbak, mau pergi. Aduh. Langsung kasihin ke Oji teleponnya. Dimarah-marahin sama Mbak. Dari situ saya dapat pelajaran juga Bang Jo. Jangan pernah sekali-kali bawa sama orang tua. Pasti orang tua, entah itu kerabat, entah itu kakak, pasti kerasa, punya feeling, punya insting yang kuat lah. Ya Mbak, maaf pasti kalau saya bilang main nggak boleh, saya bilang boleh, yang penting jangan bohongin. Udah barang-barang pulangin dulu ke rumah, di situ takut hilang, mau bilang gitu. Pulang ke rumah dijewer Bang Jo. Kamu nih bohongin. Ya Mbak, maafin. Muridnya itu masih di dalam mobil. Ya udah sana, hati-hati. Pulang kapan? Pulang Minggu. Ya udah, nggak apa-apa. Sangu aman Mbak, insya Allah. Jajan nggak usah bawa Mbak, nanti disediain sama temen. Oh ya udah, pergi tuh, singkat cerita pergi tuh dari rumah jam 4:30 sore Bang Jo. Setelah dari tempatnya Om Salim pulang ke rumah, terus pergi tuh 4:30 sore, nyampe antara Banjarnegara lah. Banjarnegara belum nyampe kota banget.
itu abah ini bilang nanti di Wonosobo ketemu sama temen abah dulu. Kok jalurnya beda sama saya berangkat? Saya kan berangkat lewat selatan Bang Jo. Ini lewat atas, lewat Banjarnegara, lewat Wonosobo. Udah saya ikutin aja. Ikutin apa? Sampai di Wonosobo, muridnya ini, salah satu temen abah ini ngomong gini, mana gelang yang dikasih sama abah? Gelang yang dikasih sama mbah. Saya ambil Bang, saya copot. Ini cukup. Gak berani megang Bang. Temennya abah ini gak berani megang. Abah pun sama. Cukup. Kamu pulangin ke Mustika biar Om Salim sembuh. Ya mbah, misalnya saya pulangin. Singkat cerita dari situ tuh, dari Wonosobo habis Isya, habis sholat Isya itu berangkat dari Wonosobo, sampai lagi di tempat saya kosan lagi di desa itu sekitar, kalau nggak salah waktu itu jam 3 pagi, jam 2 pagi. Itu udah perputar lagi Bang Jo. Jadi saya tuh ada beberapa tempat yang istirahat. Itu kan jam 7 malam sampai jam 7 pagi masih jalan lagi kan, perjalanan tuh setiap itu istirahat. Katanya itu waktu mulangin, muridnya ini nyetir mobilnya nggak fokus, kayak capek banget, badan lemes. Ya mas, di tempat terakhir ini, di tempat saya ketiga kalinya ngeres, ban bocor. Oke, ada halangan-halangan gitu ya. Padahal ini ban baru ganti semua, baru diservis mobil. Udah nggak apa mas, tambal aja, tahu ganti ban dalam. Saya nggak tahu mobil, jadinya ini murid tinggal masukin aja ke bengkel. Uang gimana Mas Haji? Oh, nggak dikasih sama Abah? Dikasih, tapi kayaknya ngepres. Udah nggak apa-apa, nanti sampai rumah saya talangin dulu, saya bilang itu. Singkat cerita di situ nganu mobil selesai, ngambil di desa itu tuh sekitar jam 2 jam 3 pagi dini hari itu. Berarti hari Sabtunya itu nggak masih di perjalanan Bang Jo, itu hari Minggu di situ. Otomatis kalau hari Minggu masih di situ, saya pulang jam berapa nanti Bang Jo? Itu dia. Seninnya sekolah saya. Waduh, saya di situ di sepanjang jalan kepikiran terus. Saya mau bolos ini, aduh gimana ya? Sampai di tempat mbahnya itu, mbahnya bilang Bang, kan? Mbah bilang juga apa? Itu posisi mbah lagi di depan rumah Bang Jo. Kan mbah bilang apa? Pasti kamu datang lagi. Ya mbah, maaf mbah, saya anaknya keluar dari rumah di pintu. Kan mas, kalau bapak bilang apa, yain aja. Sampai situ mbahnya langsung, mana barang yang dikasih? Kok mbahnya tahu barang yang dikasih? Kan dikasih keris kecil sama gurunya Om itu. Yaudah, ini mbah saya kasihin. Mbahnya tuh cuma ngeliatin, ini taruh sini aja, kalau kamu bawa bahaya. Oh ya mbah, nggak apa-apa. Kamu kesana sendirian, ditemenin sama temen di atas mbah. Ya udah, hati-hati. Tapi saya saranin temen nggak usah jalan dari Sungai Argosukmonya ke alasnya, takutnya nanti ada apa-apa. Kan konon kata orang sekitar desa itu, orang yang bener-bener nggak bersih ke lewatin sungai itu, sukmanya ke bawah nggak tahu kemana Bang. Makanya namanya Argosukmo. Iya, makanya dinamain itu. Saya izin sama mbahnya itu, sama ibunya juga, Salim, berangkat itu udah lumayan siang Bang Jo, sekitar jam 6:30 jam 7-an lah waktu itu. Jalan dari situ, itu jalan bener-bener lebih cepat dari waktu saya naik pertama Bang Jo. Jalan ngelewatin sawah itu sebelum jembatan kayu itu, loh kok sampai sini aja nggak ada setengah jam. Waktu naik kan lama banget, sampai di hutan bambunya itu setengah jam pas. Wah, sampai sini kok cepet banget ya. Udah mau ngelewatin jembatan, emang bukan hutan bambu Bang Jo, jadi hutan biasa kayak di gunung. Bambunya kemana? Nah itu Bang Jo, yang sampai sekarang saya ngenalar waktu kembaliin itu. Ngelewatin jembatan itu, jalan ke sana nggak lama,
ketemu sama nenek-nenek kayak gini masih menganu kayu bakar, jalan kesini lagi cu. Suaranya tuh saya nggak asing Bang Jo, Mbak Putri. tapi mukanya bukan Mbak Putri, Tapi suaranya sama. suaranya sama. Mau ke sana Mbah, hati-hati cu, jangan sampai malam baliknya, pulangnya jangan sampai ngelewatin maghrib. Oke Mbah, tuh Mbak Putri mau jalan, saya sungkemin dulu tangannya. Mbahnya istirahat, Mbah mau air. Saya cuma bawa daypack doang Bang Jo. Itu muridnya Om sama muridnya gurunya itu nggak ada yang mau ikut. Nggak mau ikut. Jadi saya sendirian. Oke. Saya jalan sendirian Bang Jo. Itu lillahi ta'ala, entah itu saya nanti hilang atau apa, lillahi ta'ala udah niatnya nolongin orang. Iya. Jalan saya kasihin mbahnya itu, minumnya juga masih inget banget Cok. Diajarin gini kan, itu persis banget Bang Jo, tapi mukanya bukan, nggak pakai kerudung, cuma kayak orang biasa, nenek-nenek, rambutnya udah putih, tapi itu masih ada gigi-giginya. Beda sama Mbak Putri waktu awal. Minum, makasih ya Cok, hati-hati jalannya. Iya nenek mau jalan. Namanya orang penasaran, jalan lagi jauh ngeliatin belakang Bang Jo. Ada. Berarti orang. Ternyata itu orang positif tinggi, tapi suaranya kok Nggak mirip asing. banget, nggak asing. Terus saya berusaha mutusin buat jalan lumayan cepet lah gitu. Nyampe di tempatnya Mbak Putri yang gubuknya rusak itu cuma 1 jam Bang Jo. Lah cepet. Itu saya dulu berangkat lama banget, itu cepet banget. Ini sih gokil saya kata. Dulu lama banget di sini, cepet banget. Sebelum saya ke sungai, saya mampir ke makamnya Mbak Putri sama cucunya itu. Mampir ke situ, berdoa dulu. Kebetulan saya juga bawa bunga buat nyekar. Nyekar, habis nyekar, waktu balik Ada yang nepok. ada yang nepok. Gak ada orang Bang Jo. Astagfirullahaladzim. Permisi Mbah, cucunya mau nyekar aja, mau lanjut. Dari situ langsung ke sungai. Waktu mau ke sungai, airnya lagi deres-deresnya Bang Jo. Nggak kecil kayak waktu dulu saya berangkat, itu lagi deres banget. Oh mungkin musim hujan, pikiran saya positive thinking. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Ngambil air buat cuci muka, cuci tangan, jalan, nggak ada apa-apa Bang Jo. Normal. Ngelewatin kali, nanjak, kabut turun putih. Tapi ini nggak kabut yang cepet banget langsung putih banget, nggak Bang Jo. Pelan kayak kabut tipis-tipis. Kabut normal. Iya. Oh iya, kayak biasalah lagi di Waktu itu gunung. kan hitam ya, Tong? Iya, kalau dulu hitam banget. Ini putih tipis. Saya jalan, sampai di situ burung hantu. Enggak bisa tuh pohon. Burung hantu yang sama bukan? Bukan, beda Bang beda. Jo. Kalau yang dulu gede banget, ini agak kecil. Terus juga moncongnya itu beda, nggak kayak burung hantu kan normalnya nggak kayak gitu banget lah. Itu menurut saya beda banget burung hantunya. Saya jalan, hinggap 1 pohon. Saya jalan gak lama, hinggap 1 pohon. Singkat cerita, saya break sebelum masuk ke pohon 1 ini gede, yang rindang banget itu. Saya, ini pohonnya yang mana ya? Dulu saya masuk, perasaan beringinnya itu cuma 2 pohon beringin itu doang Bang Jo. Waktu saya ke situ, sepanjang jalan itu pohon beringin doang. Yang saya bingung, saya mau masuk kemana, naruh di mana? Itu dia. Pusukannya ini, mustikanya. Saya mutusin break, buka cemilan, makan. Gak lama dari situ, kabutnya tiba-tiba pekat putihnya. Tapi belum nutupin jalan banget, masih kelihatan. Jarak 2 meter, 3 meter masih kelihatan. Wah, kok agak dingin, gak bawa jaket, cuma celana training, terus baju pendekan kayak gini doang. Lillahi ta'ala dah, bismillahirrahmanirrahim. Mau jalan, gak lama, waktu udah zuhur Bang Jo. Logikanya, jalan kan cepet sebelum melewati sungai. Iya. Saya istirahat di situ kok HP udah bunyi, udah zuhur. Apalagi nih, saya berangkat tadi cepet banget, ngelewatin sungai, udah beda waktu. Waktunya jadi aneh ya. Iya, waktunya jadi cepet banget. Dari situ, bismillahirrahmanirrahim. Wudhu dulu nih, berarti nih.
Yang tadinya mau jalan ke sana, saya balik lagi ke sungai Bang Jo. Balik lagi udah lumayan 15 menitan jalan tuh. Padahal jalan gak begitu nanjak terus, standar. Udah lumayan jauh tuh. Balik, sholat, ngambil air wudhu di sungai itu, naik, habis sholat. Ada kakek-kakek jalan bawa kayu bakar juga. Oh, Masnya mau ngembaliin pusaka ya? Tahu dari mana kakek-kakeknya? Tapi kakeknya ini negesin Mas, naruhnya jangan sembarangan. Udah banyak yang ngejar-ngejar, banyak yang nyari. Bisa pasti yang ngambil ini sekarang orangnya udah jadi orang gila. Kakeknya tahu Bang Jo. Saya langsung kayak gini tutupan muka, astagfirullahaladzim. Kakeknya masih ada Bang Jo, langsung bilang hati-hati, yang penting jangan naruh sembarangan. Pohon beringin semua kamu taruh yang agak pojok, yang ada tandanya. Kalau dulu waktu berangkat kan ada tanda kayak 3 kayak gini Bang Jo. Kayak apa namanya, kayak tombak. Oh iya. Waktu awal itu saya ke situ emang pohon itu doang yang ada gambar tombaknya. Saya dari situ diizinin sama mbahnya ini, mbahnya jalan. Nanti jalan-jalan dulu, Mbah tolong seberangin ke sungai. Iya. Saya seberangin ke sungai, mbahnya, makasih ya Cuk, hati-hati nanti. Iya. Awas nanti kalau turun takut ada buaya putih. Kakeknya bilang gitu, jalan belum naik ke saya sebelum berangkat Bang, buaya putih lewat. Yang waktu itu. Tapi anehnya gak ngapa-ngapain saya Bang Jo, cuma lewat doang. Kakinya dari atas kan baru dibilangin. Astagfirullahaladzim. Langsung, kek tolongin saya kek, saya harus kesana kek. Kamu harus cari jalan keluarnya sendiri. Sementara itu buaya putih cuma diem anteng di jalan saya mau nyebrang sana Bang Jo. Saya coba kayak waktu dulu saya ke situ Om nepuk 3 kali. Buaya putihnya tuh anehnya nggak deket ke saya sama sekali Bang Jo. Cuma diem di tengah gini. Waktu mau 1 kali, yang keempat kali berarti kan Om kan dulu 3 kali 3. Ini saya tepuk 1, buaya putihnya udah gini. Udah langsung pergi. Langsung bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Niat saya baik, nggak jelek, lewatin sungai, nggak ada apa-apa Bang Jo, aman. Tapi yang tadinya cuma ada seperut saya lah, itu segininya saya Bang Jo. Tas daypack basah, dalam badan basah. Dulu saya pertama ke situ tuh cuma sepinggang saya Bang Jo. Sekarang dalam banget. Sekarang segini saya Bang Jo. Itu pertama kali saya yang lewat nggak segitu, emang sepinggang. Tapi waktu buaya putihnya itu lewat ke sana, segininya saya. Udah saya bawa daypack 1, bawa baju 1, celana 1, basah-basahan dah. Lillahi ta'ala. Sajadah di dalam tas carrier juga udah basah, di dalam daypack ini. Jalan, ya Allah, niat saya nggak jelek-jelek, niat saya baik memulangin ini. Tolong dimudahkan. Udah saya berdoa sebelum nyebrangin, raup, jalan. Itu jalan kayak berat banget kaki. Ngelewatin sungai Rogosukmonya itu berat banget. Ini ada yang megangin kaki apa gimana sih dalam hati. Udah pelan-pelan sampai waktu sampai naik itu posisi udah agak siang Bang Jo, sekitar jam 1-an lebih. Logikanya habis sholat nganterin kakinya ke atas, nunggu buaya putihnya lewat, masih ada 1 jam di situ. Iya. Waktu mau naik kan tangan kaki kayaknya berat banget Bang Jo. Lihat bawah tangan doang Bang Jo. Hah? Tuh kan. Tangan doang. Tangan buntung. Tangan siapa? Gak tahu. Om saya. Astagfirullahaladzim. Itu udah down banget mental. Itu saya duduk di situ di samping sungai. Astagfirullahaladzim. Saya nggak kuat nih. Mau balik lagi masih lumayan jauh. Kesana deket tapi kok kayaknya susah banget. Dari situ saya naik, jalan nggak lama. Ternyata burung hantunya tuh masih 1 di tempat pohon itu Bang Jo. Terakhir saya duduk istirahat itu. Saya jalan, burung hantunya ngikutin. Waktu
saya berhenti depan pohon beringinnya ini, burung hantunya kayak ngeluarin suara gitu Bang Jo. Di sini apa ya ditaruhnya ya? Apa saya harus masuk? Tapi saya ngelihatnya itu udah nggak ada padepokan sama sekali Bang Jo. Bener-bener hutan. Padepokannya udah nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dalam penglihatan saya waktu itu emang bener-bener hutan lebat banget. Udah bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala. Mau saya taruh, ngambil tas carrier, mau naruh itu rasanya di tangan berat banget Bang Jo. Kayak gini. Kayak seakan-akan nggak boleh ditaruh di situ. Oh ini kayaknya berat banget nih. Taruh di tas carrier lagi, istirahat, putusin buat istirahat, ngambil jajan. Karena waktu itu cuma bawa bekal logistik seadanya Bang Jo. Saya kira kan deket lah, nggak sampai lama. Bekal makan, minum sedikit. Kayaknya bukan di sini nih tempatnya nih. Bukan di sini nih. Saya berusaha tenang, istighfar, HP berdering. Saya kira tuh mati karena saya masuk ke dalam air Bang Jo, lumayan dalam. Saya mikir kan nggak pakai plastik, nggak pakai apa, basah, rusak. Udah lillahi ta'ala, bunyi HP azan asar ternyata. Kok lama banget ini. Turun sampai malam bahaya nih. Kata Mbah Putri, kata Mbah yang ngamuk kayu nggak boleh sampai malam. Udah lillahi ta'ala nih. Sampai situ saya naruh tas daypack saya taruh bawah. Sholat dulu, ngambil sajadah, basah-basahan Bang Jo. Sholat, intinya saya cuma bawa baju sama celana satu lillahi ta'ala. Nggak entah itu diterima sama ya Allah. Yang penting yang tahu yang Maha Kuasa kan Bang Jo. Saya sholat aja udah niat selesai. Waktu saya lagi merem menjamin mata, tuh kayak sempat terlintas. Apa tuh? Ditaruh di batu sebelah pohon. Ditaruh batu sebelah pohon. Tuh suara nggak begitu jelas tapi samar-samar kayak gitu Bang Jo. Saya deketin ke pohon, bener ada di situ Bang Jo. Batunya. Batu, tapi bentuknya kayak ada pijakan kaki kecil. Mustikanya ditaruh di situ. Terus taruh situ. Iya, terus lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Saya taruh situ, niat saya baik, semoga nggak ganggu yang di rumah lagi kan. Saya berdoa dulu sebelum naruh. Saya taruh. Saya balik muter Bang Jo, mau ke tempat tas daypack yang saya naruh. Balik ke sana nggak ada batunya Bang Jo. Batunya hilang. Dan itu waktu saya deketin ke pohon beringin, wah tuh sampai merinding, masih merinding Bang Jo. Itu merinding banget parah. Sini sampai bulu kuduk merinding semua. Ada apa sama beringin ini saya kata. Udah saya nggak niat masuk ke padepokan lillahi ta'ala, naruh ini doang. Naruh balik ke sana lagi nggak ada batunya. Sampai situ udah jam 4 lebih nih. Dari situ udah lari-larian Bang Jo. Namanya pakai sendal gunung biasa, udah lari sampai di tempat Mbah Putri itu ngelewatin sungai aman Bang Jo, nggak ada apa-apa. Aman semua tuh. Aman. Sampai di tempat Mbah Putri, matur nuwun yo Le, sampun dongani. Suara bisikan itu di sebelah. Saya kan nggak ngeliatin rumahnya Mbah Putri Bang. Nggak ada bayangan sama sekali Bang. Suara Mbak Putri. Suara Mbak Putri. Tuh saya ngeliatin terus rumahnya Bang Jo. Nggak ada orang. Saya coba masuk lah. Bismillah. Permisi Mbah, assalamualaikum. Saya karena udah rusak-rusak, saya geserin gini pintunya doang udah kebuka. Udah berantakan ternyata, udah rusak-rusak parah dalamnya. Perasaan aneh banget nih, ada suara Mbak Putri. Mbah, cucunya mau pulang, tolong jangan diganggu. Saya bilang gitu doang Bang, lillahi ta'ala. Jalan dari situ pulang ngelewatin hutan bambu Bang. Loh, tadi kan gak ada. Tadi tuh cuma ngelewatin kayak hutan-hutan biasa di hutan-hutan biasa di gunung gitu. Iya. Waktu pulang lewatin hutan bambu, ada orang mancing. Itu yang saya nggak masuk akal Bang Jo. Pulang ada orang mancing di situ. Mas, berani banget ke sana sendirian. Di sini kan namanya hutan alas larangan. Maaf Pak, saya mau ngembaliin. Oh, yang tadi Mbah bilang ya,
Iya, oh iya saya suruh nungguin mas di sini makanya mancing saya daripada nggak ngapa-ngapain. Bapaknya nungguin saya ternyata mas, panik takutnya kenapa-napa katanya. Setelah itu saya pulang sama bapaknya ini ngobrol terus, mas kok bisa kesini lagi, kenapa? Nanti pak, nanti saya jelasin di rumah mbah. Jalan dari situ nggak lama, itu posisi udah mau maghrib, kalau orang Jawa bilang sandai kala udah kelihatan senja-senjanya lah, langit-langit oren-orennya. Bapak-bapaknya ngeliat ke atas, mas jangan pulang sekarang, besok sekolah, jangan pulang sekarang, ini gimana? Saya bilang, pak saya mau sekolah, kalau saya nggak pulang sekarang gimana pak? Oh yaudah nanti izin dulu sama mbah, kalau boleh pulang berarti pulang. Aduh ada apa lagi nih dalam hati. Sama bapaknya turun. Ini murid-muridnya, gurunya om sama muridnya om tuh udah nungguin. Aman gak mas? Aman gak? Aman, alhamdulillah saya bilang gitu. Gelang saya getar terus mas. Gelang apaan saya kata. Saya gak percaya dah. Lillahi ta'ala, saya cuma percaya sama Allah, gak percaya sama barang-barang gituan saya gitu mas. Udah mas, gak usah itu, saya mau ke tempatnya mbah dulu. Ke tempat mbah, langsung dilus-lus. Mandi dulu ya, kamu kotor. Iya. Mandi ke situ, banyak bilang ada yang ngikutin kamu, makanya kamu suruh mandi sama mbah. Siapa yang ngikutin? Terus enggak, mbahnya bilang enggak spesifik. Anaknya yang bilang, oh cucunya mbah mah nggak apa-apa. Tuh cucunya mbah Putri ngikutin. Si anak kecil itu? Iya. Tuh makanya suruh mandi sama mbah itu. Udah sini duduk. Waktu duduk, minum air hangat tuh. Main air hangat biasa putih bang. Sininya kayak seret-seret gimana sih bang. Habis minum, kok susah banget ditelan nih air. Ya bentar ya, mbah kanuin bentar madep sana. Saya belakangin mbahnya, giniin tepuk-tepuk. Enakan belum? Coba minum. Masih bang, masih seret. Tepuk lagi. Terus tiba-tiba tuh mbahnya bilang, kamu jangan gangguin abang kamu, pulang sana. Abang mau pulang. Kalau kamu mau ikut, kasihan abang. Terus ini anaknya Mbak Putri, yang anaknya mbah ini bilang, kasihan mbah mau ikut masnya ini mungkin. Wah, jangan mbah. Jangan, saya bilang. Saya takut mbah. Saya bilang, udah, kamu pulang, jangan ikutin mas. Iya, itu mbahnya kayak gini, sini kayak plong banget bang Jo. Wah, langsung minum, kelek, enak banget di sini. Alhamdulillah, mas sudah pulang aman. Tapi beliau nggak bisa ditolongin. Om Salim? Om Salim nggak bisa ditolongin. Kan udah dibalikin batunya. Karena itu perjanjian awal dari mbah yang di Padepokan. Jangan sampai kamu nganu benda pusaka ini buat nyakitin orang. Dan itu dipakai buat nyakitin orang. Itu akibatnya. Dari situ, bah nggak bisa ditolongin bah. Kasihan Om Salim, saya bilang. Itu udah hukum alam mas, udah nggak bisa. Dan beliau juga udah menikmati harta kekayaan dari apa yang dia dapat. Memang itu gede, kaya banget sih bang, udah beli tanah, udah beli mobil. Dari situ izin sama mbahnya, oh ya sebentar, ada oleh-oleh. Yang tadinya gelangnya saya pakai, itu ternyata ada di mbah itu bang. Hah? Jadi selama saya jalan itu saya nggak ngerasa pakai gelang, ternyata ada di mbah. Kok bisa? Itu yang saya aneh bang Jo. Ini boleh dibawa pulang. Tadi kamu jatuh di jalan. Hah? Gimana jatuh? Ibu-ibunya ini anaknya mbah cuma ketawa doang. Bah kasihan, jangan dibercandain terus. Bah maaf mas, saya mau pulang, saya soalnya sekolah. Oh yaudah, sekolah yang pintar. Kamu kelas 3 sekarang? Iya. Insya Allah dah, kamu masuk 10 besar kalau sekolah. Amin bah, amin. Saya pulang ke Purwokerto, dari situ bolos sehari jadinya bang. Tapi sama mbak udah diizinin ke wali kelas. Sampai rumah, sampai tempatnya Om Salim itu udah nggak semberontak dulu awal. Tapi tetap nggak bisa. Masih gangguan jiwa. Iya, dan
setelah itu pergi dari rumahnya itu nggak ada yang tahu sama sekali. Sampai ada kali 2-3 bulanan baru ketemu. Ketemunya gimana tuh? Ketemunya masih di sekitar perbatasan Purwokerto, Kabupaten Banyumas sama Kabupaten Kebumen, daerah Gombong sama Sumbyo, perbatasan daerah selatan. Bisa di garis lurus tuh beliau kayaknya jalan kaki mau ke sana, Bang. Mau ke hutan itu. Makanya dalam pikiran saya waktu itu kan karena saya pengen bagian cerita itu saya tulis dulu, Bang Jo. Saya kasih judul yang pas. Kalau menurut pribadi saya, Mustika Ratu Ular Hutan Larangan. Karena bapak-bapaknya itu bilang itu alas larangan baru. Iya, baru mudeng saya. Dari situ Om dibawa pulang tuh, Om Salim sama keluarga. Dirawat di rumah, nggak kuat, dirawat di rumah sakit jiwa. Dibawa ke rumah sakit jiwa. Iya, mungkin itu sih, Bang, pengalaman saya sama beliau yang sampai sekarang belum sembuh. Tapi alhamdulillah udah sedikit normal kata rumah sakit. Udah sedikit normal. Udah mau komunikasi. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi pertanyaannya ada satu nih. Kan si Mbah Putri minta lu ngambil sesuatu di ceruk air itu. Iya. Itu Tapi dapet. saya nggak nemu sama sekali, Bang Jo. Sampai sekarang yang masih saya pertanyaan itu, Bang Jo. Berarti kita harus balik lagi. Ji. Nggak berani saya, Bang Jo. Udah merinding banget itu, Bang Jo. Oke, Ji. Wah, ini ceritanya sangat-sangat gue kayak ikut mengembara gue. Masuk ke hutan larangan itu lewat sungai. Wah, gila. Nah, lu kira-kira ada pesan-pesan gak nih buat orang nih yang mungkin mau ke tempat-tempat kayak gitulah ya. Iya. Terus minta apalah segala macem benda-benda. Iya. Itu gimana? Ya, di sini saya mau ngasih sedikit nasihat, saling berbagi pengalaman aja, teman-teman. Menurut saya jangan sekali-kali kita menyembah selain Allah, Bang. Iya. Karena sebesar-besarnya manusia, sekuat apapun manusia, ilmunya masih ada yang lebih tinggi, Allah. Karena kalau kita ibarat kata kita terjerumus ke lembah maksiat seperti itu ya, Bang, lembah hitam lah, ibarat kata itu sama aja kita menyekutukan yang Maha Kuasa kan, Bang. Betul. Itu kalau buat orang-orang yang kayak gitu lebih berhati-hatilah. Enggak semua tempat-tempat seperti itu benda pusaka bisa diambil. Enggak sembarangan orang juga, Bang Jo. Jadi menurut saya pribadi kita lebih baik menjadi manusia yang apa adanya aja, Bang Jo. Iya, maksudnya yang normal-normal aja lah ya. Normal-normal aja, sederhana. Itu udah lebih dari cukup lah, alhamdulillah. Iya. Nggak usah lebih-lebih. Mungkin itu aja, teman-teman. Sama jangan lupa sholat 5 waktu sama mengingat selalu zikir sama Allah. Insya Allah semua gangguan aman kalau kita dekat sama Allah. Mau di gunung, mau di mana ya, Iya, Ji? betul, Bang Jo. Aman, insya Allah. Insya Allah. Oke, Ji, ini makasih banyak, Ji ya. Siap, Ini Bang, Jo. udah jauh-jauh loh Siap, nih, Bang, Jo. main dari Purwokerto. Gue denger lo ada channel YouTube. Apa Iya, channel Bang lo? Jo. Channel saya Fahrul Rosi Ramadona. Oh iya, ntar jangan lupa main ya ke channel Oji. Terima kasih. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian ketinggalan cerita horor selanjutnya. Gua Jo sama Oji. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.